Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Resmi Fawas. 3 digit NIM terakhir saya 053. Di sini saya bersama dengan kelompok saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Boyam Zanasifin dari kelas TIB Angkatan 23 dengan NIM 044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salevi dari kelas TIB dengan NIM terakhir 051. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal Mustaqim dengan 3 digit NIM terakhir 059 dari kelas Teknik Informatika B. di sini kami akan menjelaskan mengenai perbandingan popularitas framework back-end dengan front-end dari tahun ke tahun. Oke, untuk pertama, yaitu background. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mendorong banyak individu untuk mempelajari pengembangan perangkat lunak. Salah satunya, komponen penting dalam pengembangan software adalah framework yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu front-end dan back-end. Framework front-end digunakan untuk membangun antarmuka pengguna seperti React, Angular, Vue, sedangkan back-end digunakan untuk logika server dan database seperti Node.js, Laravel, dan Spring. Meskipun banyak pilihan framework tersedia, belum banyak studi yang mengkaji perbandingan popularitas antara keduanya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tren popularitas framework front-end dan back-end dari tahun 2020 hingga 2024. Next. Untuk project goals, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui tren penggunaan framework back-end selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, untuk menganalisis tren framework front-end di periode yang sama. Yang ketiga, untuk membandingkan secara menyeluruh bagaimana popularitas kedua jenis framework tersebut berubah dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang perangkat lunak, perusahaan teknologi, serta akademisi dalam memahami tren pasar dan merencanakan pemanfaatan teknologi secara lebih tepat sasaran. Selanjutnya untuk teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk literatur reviewnya. Jadi di sini ada framework yaitu sebuah kerangka kerja yang menyediakan struktur dasar pustaka yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Framework ini membantu developer dalam menulis kode yang lebih terstruktur, terorganisir, dan efisien dalam konteks pengembangan aplikasi web. Framework terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu front-end framework dan back-end framework. Selanjutnya, yaitu ada literatur review. Sini ada front-end framework, yaitu kumpulan alat dan pustaka yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface. Framework ini berjalan di sisi klien atau client side dan bertanggung jawab atas tampilan serta interaksi langsung dengan pengguna. Lalu ada back-end framework. Jadi di sini back-end framework adalah pembangun logika server dan pengelola database, autentifikasi, dan proses-proses lainnya yang berjalan di sisi server. Lalu ada metodologi, yaitu di sini penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena popularitas framework melalui analisis data sekunder. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti Stack Overflow Developer Survey, Google Trends, State of JavaScript, dan GitHub. Peneliti tidak melakukan eksperimen secara langsung, melainkan mengolah data yang tersedia untuk kemudian dianalisis secara statistik dan divisualisasikan agar tren yang terjadi dapat terlihat secara jelas dan sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini tools yang kita gunakan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tools yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan web browser untuk mengakses situs-situs seperti Google Trends, Stack Overflow, dan juga GitHub.
Tool scraping juga digunakan untuk mengambil data jika dibutuhkan. Hal yang kedua ada pada pengolahan dan analisis data, tools yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python dan berbagai library pendukung yaitu Pandas, CP, Stats Model, Jupyter Notebook, dan juga Jupyter Lab, serta Git dan juga GitHub. Untuk yang ketiga ada tools yang digunakan untuk memvisualisasi data, yaitu merupakan library Matplotlib dari Python dan juga Seaborn dari Python. Digunakan juga Plotly dan Bokeh untuk visualisasi interaktif. Next. Lalu di sini ada research schedule kita, yaitu yang pertama pada bulan April sampai Mei 2024 merupakan pengerjaan kajian pustaka dan pendalaman materi. Lalu pada Mei sampai Juli 2024 merupakan pengumpulan data dari sumber sekunder. Juli sampai Agustus 2024 pembersihan dan normalisasi data. Lalu Agustus sampai dengan September 2024 analisis data framework backend. September sampai Oktober 2024 merupakan analisis data framework frontend. Dan untuk Oktober sampai November 2024 merupakan perbandingan popularitas framework. Lalu November sampai Desember 2024 merupakan visualisasi data dan pembuatan dashboard. Lalu pada Desember 2024 sampai Januari 2025 merupakan interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Lalu pada Januari sampai dengan Februari 2025 merupakan penulisan laporan penelitian, dan untuk Februari sampai Maret 2025 revisi dan juga finalisasi laporan. Next. Untuk result pada saat ini, yang pertama pada backend framework, Node.js tetap menjadi framework backend paling populer dari 2020 sampai 2024. Naik 5%. Untuk Laravel mengalami penurunan popularitas sekitar 8%. Juga untuk Spring menunjukkan tren kenaikan dalam penggunaan enterprise. Untuk front-end framework, React.js konsisten mendominasi tren front-end, itu naik 10% dalam 5 tahun. Vue.js mengalami pertumbuhan stabil, khususnya di Asia. Untuk Angular mengalami penurunan popularitas sebesar 12%. Untuk perbandingan, framework front-end seperti React lebih populer secara umum dibanding back-end Node.js dalam pencarian Google Trends. Namun, framework back-end menunjukkan stabilitas kontribusi di GitHub. Kesimpulannya, React dan Node.js menjadi framework yang paling konsisten populer. Dan yang kedua adalah faktor komunitas dan dukungan perusahaan besar sangat berpengaruh terhadap popularitas framework. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai analisis. Di sini framework yang memiliki komunitas besar seperti React dan untuk front-end dan Node.js untuk back-end menunjukkan pertumbuhan popularitas yang signifikan. Nah, di sini besarnya komunitas itu di sini membawa banyak keuntungan, antara lain tersedianya untuk banyak tutorial, dokumentasi, serta berbagai library tambahan yang memudahkan proses pengembangan. Selain itu, tren full stack JavaScript semakin memperkuat posisi React dan Node.js. Banyak developer saat ini lebih memilih menggunakan satu bahasa pemrograman untuk seluruh stack pengembangan aplikasi. Hal ini karena untuk mempermudah proses pembelajaran, integritas, serta mempercepat pengembangan produk. Di sisi lain, framework yang lebih kompleks seperti Angular dan Laravel mulai mengalami penurunan popularitas, terutama di kalangan developer baru. Framework ini dinilai memiliki banyak tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk dipelajari, serta membutuhkan usaha lebih besar dalam tahap setup awal proyek dibandingkan dengan framework yang lebih ringan seperti React atau Express.js. Temuan ini diperkuat oleh data dari Google Trends dan Stack Overflow Developer Survey yang secara konsisten menunjukkan bahwa framework yang ringan, fleksibel, dan mudah dipelajari lebih cepat tumbuh dan mendapat adopsi di komunitas yang berkembang. Next. Di sini lanjut di kesimpulannya, berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa framework front-end mengalami tren peningkatan popularitas yang lebih kuat dibandingkan framework back-end selama 5 tahun terakhir. React dan Vue.js mendominasi pasar front-end, sementara Node.js tetap kuat di sisi back-end. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika penggunaan framework dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, temuan ini diharapkan dapat membantu pengembang perusahaan dan institusi pendidikan dalam
memilih teknologi yang tepat dan mengikuti perkembangan industri yang relevan dengan kebutuhan zaman. Next. Nah, mungkin sekian mengenai presentasi proposal penelitian kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.